beneran shock kali ini dapat 2 bulan. Assalamualaikum. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Hari ini aku ada janji untuk apply visa jam 10.40 dan sekarang tuh masih jam 8. Tapi karena aku mau ke bank dulu buat minta tanda tangan dan stempel bank, jadinya aku berangkat dari sekarang. Nanti akan langsung ke BLS-nya buat apply visa. Jujur aku deg-degan, meskipun udah 2 kali apply, tapi kayak masih deg-degan aja. Dan ikutin aja sampai nanti gimananya, semoga aja semuanya lancar ya. Oke. Ternyata minta stempelnya sebentar, cuman 10 menit, 15 menit udah selesai karena nggak ikut antrian, nggak kayak waktu di Blitar yang aku harus ikut antrian sama yang lainnya kan. Ini tadi tuh diduluin, kayak cuman dimintain berkasnya aja, rekening korannya aja, terus udah nggak nunggu lama gitu. Jadinya sekarang masih jam 8:30, jadinya aku pulang lagi ke kos karena di sana pun, aduh kenapa ini jadi putih banget, karena di sana pun ke BLS-nya itu benar-benar on time. Jadi kalau misalnya jam 10.40 ya jam segitu baru boleh masuk. Waktu itu aku pernah kan lebih awal gitu, dan aku nunggu lama, hampir 1 jam lebih. Jadinya sekarang ya nanti aja jam 10 baru aku berangkat. Soalnya dekat dari kos aku itu cuman 15 menit ke BLS-nya naik motor. Nanti kita kesananya naik motor. Oke, sekarang udah jam 10:05, jadi kita berangkat sekarang. Aku berangkat naik Grab, naik motor. Sebenarnya itu tempatnya BLS itu deket sama MRT Bundaran HI, deket. Bisa aja naik kereta gitu kan, berhenti di Bundaran HI MRT. Tapi karena aku kayak nervous, terus mules dan gak fokus, jadinya lebih baik kita cari yang aman dan lebih gampangnya aja biar langsung sampai. Tapi sama ini aku kayak nervous banget. Oke, semoga nanti berjalan dengan lancar. Ini aku lagi nunggu Grab-nya. Oke. A few moments later. Sekarang aku udah selesai. Ini mau pulang. Nah, alhamdulillah udah selesai. Tadi nggak banyak ditanya-tanya sih, cuman ditanya siapa yang ngundang, hubungan apa dengan pengundang, udah gitu aja. Terus lebihnya udah nggak ada ditanya-tanya lagi. Ini aku mau menuju ke Blok M karena bentar ini berisik banget, aku mau ngomong nggak bisa ngomong. Panas banget, astaga. Panasnya Masya Allah banget. Kita nunggu lampu merah. Di depan ada banyak yang jalan kaki juga. Dan ini tuh sekarang aku mau menuju ke Blok M Square karena aku mau nonton film Jumbo. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini tuh deket sama MRT Bundaran HI, jadi aku mau naik MRT langsung ke Blok M. Oke. Nah, ini nih bedanya kalau di kota tuh
di pusat kotanya itu pejalan kaki itu luas, akses jalan kakinya itu enak. Sedangkan kalau di Jakarta Barat boro-boro, trotoar aja bolong-bolong. Yang di dekat kosku itu kan. Sebenarnya tadi itu aku sempat kaget sih karena nggak ditanyain yang macam-macam, benar-benar cuma ditanyain siapa yang ngundang dan ada hubungan apa sama yang pengundang gitu kan. Nggak ada ditanyain mau pergi kemana, nggak kayak waktu awal pertama, nggak sebanyak waktu pertama kali apply. Mungkin karena aku udah 2 kali kali ya, jadinya kayak ya udah gitu. Dan tadi pun aku selesainya lebih cepat dari orang samping aku yang dia dipanggilnya itu duluan. Aku alhamdulillah sih, maksudnya nggak dipersulit, nggak diperibet, dan nanti bakal jadi visanya itu 2 minggu kemudian, 14 hari kemudian. Dan ini adalah pintu masuk MRT-nya, udah sampai. Kita masuk ke stasiunnya dulu ya. Stasiun MRT Bundaran HI. Nah, sekarang aku udah ada di dalam stasiun MRT-nya. Di sini sepi, nggak ada orang karena masih jam kerja. Kalau nanti waktunya pulang pasti ramai. Di sini itu kalau MRT itu dingin, full AC, nggak kayak KRL. Ini aku lagi nunggu keretanya datang ya. Di sini. Oke. Selamat datang para pelanggan. Anda berada di Utara Selatan menuju Lebak Bulus. Lebak Bulus. Semua customers. Aku udah nyampe dan ternyata ramai. Aku pikir sepi, ternyata ramai juga hari Jumat. Ini aku nggak expect bakal seramai ini karena ini tuh hari Jumat, jadinya kayak wow ramai. Dan ini tuh ada kayak festival bazar makanan Jepang gitu, dan itu mahal banget. Buset, ini ada durian, tapi ya mahal sih ya. Tempatnya benar-benar full orang. Aku mau makan mie ayam dulu. Di sini aku makan dulu di depannya Blok M Square, bukan di Blok M Square-nya. Karena kalau di Blok M Square-nya atau bahkan di tempatnya tadi agak mahal sih. Sebenarnya ada sih makan yang di bawahnya gitu, kayak food court-nya gitu ada, cuman ya tadi penuh gitu. Ramai banget. Jadinya aku melipir agak depanan gitu. Terus tadi saat jalan ada mie ayam, ya udah aku makan mie ayam. Karena tadi tuh sebenarnya mau langsung nonton Jumbo kan jam 1 gitu, tapi ternyata jadwal pertunjukan yang jam 1 di Blok M Square itu udah habis, udah nggak bisa lagi. Adanya lagi tuh pertunjukan selanjutnya jam 2.40. Tapi dikarenakan aku nggak mau menunggu lama, jadinya aku mau melipir ke mall seberangnya, yaitu Plaza Blok M, yang dimana pertunjukannya itu ada yang lebih cepat, yaitu jam 2.20 gitu. Jadi nanti habis makan aku bakal nyebrang jalan menuju Plaza Blok M gitu. Dan ini aku mau lanjutin makan dulu. Di sini enak mie ayamnya, recommended banget sih. Bener-bener di depannya Plaza Blok M ini. Kalau misalnya teman-teman kesini boleh banget mampir ke kedai mie ayam ini. Ada mie ayam, ada baksonya juga, ada sotonya juga kalau nggak salah tadi. Enak, recommended. Tadi itu aku makan di sini, ini enak, di depannya Blok M. Sekarang aku mau nonton di Blok M Plaza. Sebenarnya tuh aku mau ke Blok M Square kan. Jadwal yang ada jam 1 itu di Blok M Square. Ternyata tadi itu udah nggak bisa, udah habis.
alhasil aku harus ke sini yang jam 2.20 itu, makanya tadi aku makan duluan. Ada waktu buat makan, terus sekarang udah jam 2:50, jadi pas nanti. Oke. Di sini lebih high cost ya daripada Blok M Square. Tadi aku sempat masuk, masih bagusan sini. Tadi itu jadwal di bioskop yang di Blok M Square untuk film Jumbo itu jam 14.40, jadinya aku nggak mau nunggu lama-lama, jadinya kesini. Cuman sampingan doang sih, cuma nyebrang jalan doang kesini tadi. Dan ini cukup ramai. Udah selesai dan filmnya bagus banget, sampai aku nangis, tertawa, bagus pokoknya. Sekarang pulang, udah selesai. Ini adalah animasi Indonesia dengan penonton terbanyak sekarang. Segera teman-teman harus nonton yang belum nonton, karena memang beneran bagus banget. Oke, sekarang kita pulang. Ini beneran pulang. A few moments later. Halo semuanya, akhirnya hari ini yang ditunggu-tunggu itu tiba. Setelah beberapa hari aku menunggu, kurang lebih 14 hari lebih, akhirnya visanya jadi. Dan tadi udah ada pemberitahuan, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sih pemberitahuannya, tapi karena aku kemarin-kemarin belum bisa, jadinya sekarang aku mau ambil. Soalnya jadwal pengambilannya itu cuman sampai jam 2 siang sampai jam 4. Jadinya di waktu itu kemarin-kemarin tuh aku lagi ada kelas gitu, jadi nggak bisa ngambil. Sekarang karena udah kosong jam 3 sore, jadinya aku mau ke sana untuk ambil paspor aku yang udah jadi visanya. Oke. Kali ini kita naik motor lagi karena sekarang itu udah jam 3 kan, jadinya harus buru-buru sampai ke PLS-nya. Soalnya jam 4 itu udah batas pengambilannya gitu. Kalau sehabis jam 4 bisa, tapi bayar. Jadi oke deh, kita lanjut perjalanan nanti sampai ke sana. Kita kesini lagi buat ambil paspor. Akhirnya setelah berapa hari ya? 15-16 hari kayaknya. Selesai juga. Bisa diambil. Dan waktu pengambilan ini tuh emang untuk yang free itu jam 2 sampai jam 4. Di luar jam itu dikenakan biaya tambahan untuk pelayanannya. Jadi sekarang itu jam 3 aku baru kesini. Kita masuk dulu. Nah ini alhamdulillah udah keambil, dan tadi itu udah aku cek kan, dan ternyata aku cuma dapat 60 hari, bukan 90 hari kayak tahun-tahun lalu. Nanti aku ceritain saat udah di kos, oke? Aku udah sampai kos dan ini adalah PLS suratnya. Jadi aku udah ngecek dan ternyata emang beneran 2 bulan. Aku beneran shock kali ini dapat 2 bulan. Karena kalau 2 bulan berarti kan 60 hari. 60 hari itu cuman sampai bulan bentar. Harus sampai bulan 9, sampai September cumaan. Berarti kalau 60 hari waktu Desember aku nggak bisa ke Barcelona lagi. Bisa sih, tapi ngurus lagi. Aku nggak ngerti sih kenapa kok
kok 60 hari? Tadi aku sempat nanya juga kenapa kok 60 hari. Katanya sih kemungkinan besar itu kayak menyesuaikan sama invitation letter aku gitu, yang dimana cuman 40 hari, cuman sampai tanggal tanggal berapa sih aku sampai Agustus. Iya, sampai Agustus, cuman pokoknya 40 hari lah. Tapi masalahnya tuh 2 tahun kemarin waktu 2022 sama 2023 itu kan invitation letter aku kan juga cuman 30 harian kan, cuma 1 bulan. Itu pun dapat 90 hari gitu. Terus kenapa sekarang kok cuman 60 hari itu dapatnya? Jadi aku ini sih agak membingungkan gitu kalau alasannya karena invitation letternya, surat undangannya itu tertera cuma 40 hari. Di sini kan sampai tanggal 22 bulan 8. Dan ini tuh dibalikin lagi, guys. Suratnya tuh. Kalau tahun-tahun kemarin waktu 2022 sama 2023 tuh surat invitation letternya ini tuh nggak dibalikin. Terus ini dibalikin. Oh, kayak gak ngerti sih. Kayak aku sedih. Kayak Desember gak bisa gitu. Padahal kan aku suka banget kan salju, jadinya kayak aduh, gak tahu deh nanti bakal kesana atau enggak. Tapi kayaknya males juga kalau misalnya harus ngurus visa lagi gitu. Mana ini tuh biayanya tuh habis 1.805.000 kalau nggak salah. Berapa sih? Kok ya lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Agak-agak kurang ingat. Dan ya murah sih sebenarnya. Cuman ribetnya itu loh. Ngurus berkas-berkasnya itu loh. Karena kan juga kalau misalnya ngurus lagi otomatis ngurus ininya lagi kan. Gak mungkin pakai ini lagi. Soalnya di sini cuman tertera tuh sampai 8/2005. Ya gitu deh. Ya udah deh gitu aja. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ini teman-teman yang tahu mungkin pernah ngalamin hal yang serupa, kenapa kok bisa beda padahal berkasnya, semua persyaratannya, waktu wawancara juga semuanya itu pengajuannya tuh sama dari tahun-tahun yang lalu itu. Cuman kenapa yang di-approve bisa beda gitu. Ya, mungkin dari teman-teman yang pernah ngalamin, yang pernah kerja di PPLS atau kedutaan atau yang pernah ngurus visa atau gimana, boleh kasih tahu kenapa kok bisa beda. Ya gitu deh, tapi ya alhamdulillah masih bersyukur visanya di-approve, nggak ditolak. Jadi meskipun 60 hari ya kita enjoy aja nanti perjalanannya di bulan Juli. Oke, dadah, nanti Desember nggak tahu bakal kesana lagi atau enggak. Kita lihat aja nanti dengan berkembangnya waktu. Jadi oke lah, dadah, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, love you.